Desember 1884 di Cicalengka, Jawa Barat, lahirlah seorang bayi perempuan yang bernama Dewi Sartika. Ia terlahir dari keluarga priai Sunda dengan ayahnya yang bernama Raden Samonagara dan ibunya bernama Nyi Raden Ayu Raja Permas. Perempuan yang kerap dipanggil Uwi tumbuh menjadi anak yang memiliki minat di bidang pendidikan. Dia juga sudah mahir membaca dan menulis di usianya yang masih muda. Ia berniat ingin melanjutkan pendidikannya, namun yang menjadi pertimbangan adalah ia harus bersekolah di sekolah Belanda yang dikhususkan untuk anak-anak Belanda. Namun, kedua orang tuanya tetap bersikukuh untuk menyekolahkan Uwi di sekolah Belanda. Kanda jadi kepikiran untuk menyekolahkan Uwi. Tapi Kanda menyekolahkan Uwi di sekolah Belanda itu menyalahkan adat yang sudah ada. Kanda paham. Tapi melihat ketekunan Uwi dalam menuntut ilmu, Kanda jadi merasa bersalah jika tidak menyekolahkan Uwi ke jenjang yang tinggi. Dinda pun kepikiran yang sama. Ya sudah, jika Kanda sudah menetapkan, Dinda akan mendukung Kanda. Sekarang panggilkan Uwi, mari kita bicarakan hal ini. Wi, sini nak. Bapak dan Ibu sudah memutuskan untuk menyekolahkan Uwi ke sekolah Belanda. Benarkah Uwi sedang tidak berpendidikan, Pak? Bu? Tidak, nak. Ini nyata. Menurutmu? Uwi sangat senang, Pak. Bu, terima kasih. Kau berhak, nak. Kau berhak untuk mewujudkan mimpimu. Kau harus menjadi manusia yang lebih berguna dibanding ayah dan ibumu. Sejauh dan sesulit apapun jalannya, semoga kau kelak menjadi perempuan yang hebat, nak. Setiap hari Dewi Sartika bersekolah di sekolah khusus anak-anak Belanda. Namun hal ini tidak menyurutkan semangat Dewi Sartika dalam mencari ilmu dan mewujudkan mimpinya. Uwi di mana? Mungkin di kamarnya Kanda sedang bersiap-siap pergi sekolah. Pak, Bu, Uwi berangkat sekolah dulu ya? Iya, siap. Ya nak, hati-hati di jalan. Semoga ilmunya bermanfaat. Lambat laun pemerintah Belanda pun mengetahui bahwa Dewi Sartika yang seorang anak dari priai Sunda bersekolah di sekolah khusus anak-anak Belanda, sehingga orang tuanya harus menerima hukuman dari pemerintah Belanda, yakni diasingkan ke Ternate, dan Dewi Sartika pun harus dikeluarkan dari sekolah Belanda tersebut. Dewi Sartika, maju. You bukan orang Belanda, kenapa you sekolah di sini? Memangnya salah jika saya untuk menemui ibu sekolah di sini. Di sini saya hanya ingin kembali ilmu, tidak untuk meragukan. You sudah melanggar peraturan I. Sekolah ini hanya untuk anak keturunan Belanda. Tiap anak berhak mendapatkan pendidikan. Kalau bukan keturunan Belanda, ini negeri kami juga berhak mendapatkan pendidikan. Berani sekali you berbicara seperti itu kepada I. Prajurit, bawa. Siap. Yo Ati, yuk kita aturan yuk menyalahkan anak yuk. Apa salahnya? Saya hanya ingin menyekolahkan putri saya. Apakah itu salah? Bagaimanapun sudah melanggar aturan, yuk kan kami kirim keluar. Jangan tuan, jangan tuan, jangan tuan. Diam, Bapak jangan bawa ke saya. diam. Ayahandanya tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Ia hanya mengikuti bagaimana keinginan dari pemerintah Belanda. Ibunya pun turut ikut menemani, sedangkan Dewi Sartika hanya bisa berpasrah. Kemudian, ia tinggal bersama pamannya yang merupakan seorang patih di Cicalengka. Dewi Sartika kian beranjak remaja. Ia tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik, anggun, dan juga pintar. Karena kecantikan dan idealismenya mengenai pendidikan, seorang pria yang bernama Raden Kanjung Suryaningrat tertarik padanya. Ada Mas Raden, silakan masuk Mas.
Silahkan duduk dulu mas, sebentar Dewi ambil minum dulu ke belakang. Oh iya dek, makasih. Silahkan mas diminum. Oh iya deh, makasih. Apa kamu menikah denganku? Maaf Raden, tapi saya belum siap langsungan pernikahan. Apa aku kurang pantas untukmu? Bukan begitu, kita memiliki prinsip yang berbeda. Saya lebih mementingkan pendidikan, sedangkan Raden lebih mementingkan kekuasaan. Kita memiliki prinsip yang berbeda, Raden. Dewi Sartika bergegas pergi meninggalkan Raden Kanjeng Suryaningrat. Tak lama, datanglah seorang perempuan memberitahukan bahwa ayahnya, Raden Samanagara, meninggal di pengasingan. Dewi Sartika bergegas pulang dan mengemas semua barang-barangnya. Ibu, maafkan Uwi, Ibu. Dana, kamu tidak bersalah. Kamu anak yang baik. Buatlah ayahmu bangga. Ayah, Uwi berjanji ayah, Uwi akan meneruskan perjuangan Uwi dalam pendidikan. Uwi janji ayah. Pada tahun 1904, Dewi Sartika memutuskan untuk mendirikan sekolah di Bandung, Jawa Barat. Alasan ia memutuskan mendirikan sekolah adalah agar anak-anak perempuan di lingkungannya dapat memperoleh kesempatan menuntut ilmu. Dalam mendirikan sekolah tersebut, ia dibantu oleh Den Hemmer yang menjabat inspektur kantor pengajaran pada saat itu. Apa yang hendak kamu rintis, Uwi? Kenapa kamu hendak mendirikannya, Uwi? Saya ingin menanamkan kepada perempuan Uwi Putra, sebagai perempuan mereka harus bisa segala-galanya. Mereka harus percaya diri pada kemampuannya dan tidak bergantung pada suami, apalagi pada belas kasihan orang lain. Good, I like your plan. Berlangsunglah sekolah tersebut didirikan. Akhirnya, sekolah khusus perempuan pribumi berdiri pertama kalinya di Hindia Belanda. Selesai didirikannya sekolah istri tersebut, semakin banyaknya anak-anak perempuan yang bersekolah di sana, sehingga sekolah istri yang hanya memiliki 2 ruangan kelas tidak dapat menampung semua aktivitas sekolah. Maka, untuk ruangan belajar harus meminjam sebagian ruangan ke Patihan Bandung. Awalnya muridnya hanya 20 orang. Murid-murid yang hanya perempuan itu diajarkan berhitung, membaca, menulis, menari, menyulam, dan pelajaran agama. Semakin hari semakin bertambah pula anak-anak yang bersekolah di sekolah istri, sehingga sebagian ruangan kepatihan saja sudah tidak cukup untuk menampung murid-murid. Akhirnya sekolah istri pun dipindahkan ke tempat yang lebih luas. Suatu hari Dewi Sartika lantas menemui saudaranya, yakni Nyi Purwa dan Nyi Uwi. Waalaikumsalam. Biasanya kalau datang ke sini, Wi, ada apa gerangan? Benar, ada yang ingin dibicarakan, Wi. Ini Kak Purwa, Kak Oyet, Uwi berniat untuk mengajak kakak untuk mengajar di sekolah baru Uwi, Kak. Sekolahmu sudah didirikan. Benar, Kak? Selamat ya, Wi. Wi, kami siap membantumu. Kami yakin perjuanganmu tak akan sia-sia. Terima kasih, Kak. Uwi akan berusaha. Dewi Sartika dan saudaranya terus mengembangkan sekolah istri hingga pada tahun 1910 nama sekolah istri sedikit diperbaharui menjadi Sekolah Keutamaan Istri. Perubahan bukan hanya pada namanya saja, namun pada mata pelajaran yang juga bertambah. Ia terus memberikan pelajaran yang berkaitan dengan pembinaan rumah tangga agar kelak para wanita bisa menjadi ibu rumah tangga yang baik dan bisa berdiri sendiri, luas, dan terampil. Dewi Sartika dan yang lainnya berjalan menuju Bandung Selatan. Ia tinggal di Ciamis dan mulai sakit-sakitan. Pada akhirnya, wafat pada tanggal 11 September 1947 di Tasikmalaya dan dimakamkan dengan suatu upacara pemakaman sederhana di pemakaman Cigagadon, Desa Rahayu, Kecamatan Cineong. 3 tahun kemudian dimakamkan kembali di Kompleks Pemakaman Bupati Bandung, Jalan Karanganyar, Bandung.